lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, memuji dari hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama kaum wanita, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mohon ampun atas apa yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, yang membuat mengecewakan Engkau, yang tidak menyenangkan Engkau. Setiap dosa, kesalahan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, ampunkanlah kami ya Bapa. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati kami dalam setiap langkah kami. Sehingga pada malam hari ini kami dapat bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami, untuk bersatu hati, untuk ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami akan memulai ibadah ini, berkatilah acara kami mulai awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Uti, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyertai, memimpin dan memberi hikmat kepada Ibu Uti untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, berfirmanlah bagi kami melalui Ibu Uti ya Tuhan. Kami siap mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Uti. terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan terkasih, saudara seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk ikut men-sharing atau membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Saya minta maaf karena di dalam grup Sri Kandi saya hanya sesekali aja karena memang terlalu banyak grup ya. Banyak grup, harus banyak fokus juga di pekerjaan, fokus di rumah tangga, fokus di YouTube, dan ya jadi sedikit-sedikit waktu yang terbagi ya. Tetapi puji Tuhan sudah diberikan kesempatan untuk kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di awal tahun baru ini. Dan judulnya adalah Yesus adalah jawaban. Ya, Yesus adalah jawaban untuk segala perkara di dalam kita menyongsong di tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di pertengahan tahun, di akhir tahun, bahkan di ke depan ini akan kita lalui. Tapi ada pengharapan ya, pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan dipelihara karena kita adalah anak-anaknya. Rekan-rekan sekalian, saya mengundang kita merenungkan satu ayat firman Tuhan ya.
yang biasanya ayat ini sering sih dipakai untuk ayat untuk menyatakan ya, untuk memberitakan firman Tuhan tentang kedatangan tahun yang baru. Ini ayat sudah lazim sekali, yaitu di dalam Yoel 2 ayat 25. Ya, ayat ini adalah merupakan ayat janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ya, itu ada satu kata yang mengatakan bertobat gitu. Ya, kita akan bacakan di dalam Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, ini dia. Ini adalah janji Tuhan ya, janji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah yang kita terima ya, janji penyelamatan, janji janji yang melindungi ya, janji Tuhan melindungi kita bahwa Dia akan memberikan apa Dia katakan, Dia akan memulihkan tahun-tahun di mana kita sudah melalui tahun-tahun yang sangat sulit ya. Tahun-tahun di mana sampai sekarang tahun yang sulit itu masih berlangsung sampai sekarang karena kita masih merasakan dampaknya orang-orang yang terkena wabah pandemik COVID ini. Di sebelah saya terdengar lagi, tetangga di sebelah terdengar lagi satu keluarga gitu kena, neneknya, ponakannya, ya ada satu keluarga kena. Bahkan di dalam rumah saya sendiri waktu itu kakak saya juga kena ya, sampai bahaya sekali sampai masuk ICU gitu. Tetapi pemeliharaan Tuhan sungguh-sungguh ya, karena Tuhan menetapkan waktu untuk anak-anak Tuhan dan Dia masih mengasihi kakak saya, lalu kakak saya sembuh dengan ajaib. Lalu pada saat ini kita pun masih sedang mengalami ancaman atau kekhawatiran akan datangnya penyakit itu. Kita tidak bisa mengira apakah kita kena atau tidak. Tetapi di tahun yang baru ini ada janji Tuhan ya, janji kebebasan, janji penyelamatan, bahwa tahun-tahun yang lalu itu akan dipulihkan ya, tahun yang membuat kita menderita, tahun yang membuat kita khawatir itu akan Tuhan pulihkan. Untuk orang-orang yang bertobat, untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Di dalam Yoel ini bercerita tentang tahun-tahun kelepasan di mana bangsa Yahudi pada masa itu setiap 50 tahun sekali mereka itu ada yang namanya tahun pembebasan. Mereka menyebutnya dengan tahun Yobel, di mana itu terjadi pada 50 tahun sekali. Jadi setiap orang yang mempunyai budaknya harus dilepaskan, yang mempunyai perkara yang disita ya harus dilepaskan gitu. Yang punya ternak, yang apa harus dilepaskan. Jadi semua yang diikat, semua yang terpenjara, semua yang dikungkung itu harus dilepaskan. Dan ke-50 tahun itu, tahun Yobel itu merupakan tahun yang sangat-sangat merupakan sukacita bagi orang-orang yang yang ditindas, yang diikat, yang menderita, yang terkungkung karena mereka mengalami tahun pembebasan itu. Walaupun itu lama sekali, setiap 50 tahun sekali, tetapi tahun pembebasan itu ada gitu. Nah, di dalam Yoel ini diceritakan juga bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita tahun-tahun yang lalu-lalu itu yang telah kita alami dengan sangat susah payah ya, dengan sangat kekhawatiran dan dengan tekanan-tekanan, kengerian bahwa kita akan kena apa enggak ya, seperti itu. Lalu dampak orang yang terkena COVID ini juga sangat mengkhawatirkan karena banyak yang berhenti bekerja, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak yang pencahariannya tinggal separuh karena mereka bekerja di rumah. Bahkan anak-anak saya yang riang gembira setiap pagi berangkat ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, happy gitu kan. Dia belajar di sana, dia pulang sekolah, saya jemput, ya rutinitas saya antar jemput
menjemput anak sekolah sudah tidak ada lagi dan hampir berlangsung 1 tahun. Ini adalah keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan karena tidak pernah terjadi pada abad manapun selama saya hidup kejadian seperti ini terjadi gitu. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada janji kelepasan, ada janji kebebasan, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Dia akan memulihkan, ya, walaupun kita susah Dia akan memulihkan. Dan Yesuslah yang memberikan janji itu, karena kita sekarang hidup dalam masa penantian di mana Yesus akan datang lagi. Sebelum dia naik ke sorga itu, dia mengatakan bahwa aku akan pergi ke sana, pergi ke sorga maksudnya, untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah itu kan, Yesus mengatakan seperti itu juga merupakan janji yang indah. Yesus sekarang ada di sorga dan dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Lalu dia mengatakan di dalam Yosua 1 ya ayat 9 ya. Yosua 1 ayat 9 di situ juga mengatakan, kita baca ya. Ya, Yosua 1, bukan Yosua 1, Yesaya 61 ya, ini juga adalah janji keselamatan. Kabar selamat kepada Sion, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi Tuhan melepaskan kita, Tuhan menjanjikan untuk melepaskan kita dari orang-orang, dari kesengsaraan kita. Dia mengatakan Dia akan memberikan pembebasan ya. Memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan ya. Jadi kita akan, ketika kita ditindas oleh orang-orang, ada tahun pembalasan, ada tahun pembebasan, ada tahun rahmat Tuhan. Dia menghibur kita, Dia menghibur yang berkabung. Dia mengatakan Dia mengaruniakan kepada kita perhiasan ganti abu. Ini adalah janji Allah yang luar biasa, tidak bisa kita terima di tempat lain. Tidak ada yang seperti ini di tempat lain. Dimanapun juga kita tidak bisa kita temukan janji seperti ini. Karena apa? Karena janji ini diucapkan oleh Tuhan yang adalah Tuhan yang telah datang menjadi sama seperti kita. Kita mempunyai Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita tahu bahwa Dia telah datang menjadi manusia dan Dia telah mati dan menyerahkan darahnya yang kudus untuk melepaskan kita dari sengsara maut kita. Ini adalah perkara yang luar biasa besar. Selain Yesus itu, Dia melepaskan kita dari kutuk maut, kita yang seharusnya mati binasa dalam api neraka, tetapi kita terbebas dari itu semua karena Dia sudah mati jauh sebelum kita lahir gitu. Dia sudah memberikan darah pembebasannya itu, tahun rahmat dari kungkungan kuasa gelap itu, tahun rahmat itu kepada kita gitu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jawaban doa kita itu ada pada Yesus, karena Yesus itu telah melepaskan semuanya gitu loh. Dia telah memberikan pembebasan, bukan hanya soal dosa-dosa kita, tetapi di Alkitab juga mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Di dalam Yesaya 53 ya kan, Dia bukan cuma mati untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita, tetapi Dia menanggung penyakit kita gitu. Jadi yang sakit-sakit wabah, kena COVID, ada pengharapan buat kita. Yang sakit-sakit lemah fisik, ada pengharapan buat kita. Dia menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita gitu loh. Kekurangan uang, penderitaan, pelecehan, dan masalah-masalah sosial, ditinggal suami berselingkuh, atau istri berselingkuh, anak nakal, atau segala macam bentuk masalah-masalah manusia. Tuhanlah yang menanggung kesengsaraan kita itu. Jadi luar biasa sekali ya, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memulihkan bagi kita tahun-tahun yang pernah dimakan binatang pelalap. Binatang pelalap itu artinya masa kekeringan.
Masa kekeringan ini bicara tentang finansial gitu. Finansial kita yang morat-marit karena Covid ini, atau finansial kita morat-marit karena kurang kerja, kurang apa gitu. Dia akan pulihkan di tahun ini. Asal apa? Asal kita percaya, asal kita bertobat, asal kita percaya dan kita mengimani semua janjinya. Janjinya iya dan amin. Kita terima dalam hati kita renungkan dan kita jadikan sebagai bagian dalam hidup kita. Janjinya itu luar biasa gitu loh. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan Yesus dengan sangat lemah lembut mengatakan seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan lain yang bicara seperti ini. Saya tidak pernah temukan ada perkataan yang begitu indah yang terucap gitu loh dari mulut Tuhan yang lain yang berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan, di mana dia di dalam Matius 11 ayat 28 itu, coba saya mau lihat ya. Dia mengatakan itu, ini konteksnya konteksnya itu ajakan juru selamat, ya kan? Dia mengatakan, marilah kepadaku semua orang yang lemah letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Nah itu dia. Walaupun Yesus mengatakan marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, tetapi kuk, pikulah kuk itu kayak ada apa sih, kalau di kuda itu kan ditaruh di badannya itu ya, jadi ada beban, tetapi bebannya ringan. Jadi itu artinya bukan berarti kita lepas dari beban kita 100%, tetap sebagai manusia kita tetap mempunyai kuk, ya kan, dikatakan di situ. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita akan tetap punya kuk, tapi kuknya ringan, kata Tuhan. Lalu kita belajar kepada Dia, lalu kita akan dia mengatakan kita akan mendapatkan ketenangan. Itu dia. Jadi Yesus adalah jawaban bagi segala masalah kita. Orang-orang cenderung ya, ketika mereka mengalami masalah, mereka cerita ke temannya, atau mereka minta tolong ke sana, ke orang yang hebat, yang lebih hebat gitu loh. Dan ke sana kemari, tetapi ketika mendapat penolakan ya, tidak dibantu, mereka kecewa gitu kan. Karena memang mengharapkan manusia memang akan kecewa. Itu sudah terjadi sejak zaman dulu gitu. Nah, tetapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, anak-anak Tuhan itu bagusnya mempercayakan hidup mereka itu kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, yang penting dulu ya berdoa dulu aja kepada Tuhan gitu. Jangan cerita dulu ke sana kemari gitu. Karena apa? Karena Tuhanlah yang bisa menolong kita. Karena cuma Tuhan Yesuslah yang mengerti kita. Karena Tuhan Yesuslah Tuhan yang pernah merasakan sakit derita kita gitu loh. Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang tidak tahu perasaan umatnya. Nah ini dia, kelebihan dari Tuhan kita itu adalah Dia pernah turut merasakan susah derita, penderitaan, malapetaka, kesengsaraan, ketertindasan manusia. Dia pernah mengalami itu, bahkan lebih parah lagi. Kita tidak pernah dicambuk lalu disuruh pikul-pikul salib seperti itu, naik ke atas gunung. Tetapi Yesus telah melakukannya. Dia melakukan atau dia pernah merasakan derita fisik manusia yang hebat sekali sampai akhirnya dia mati. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang peka. Kalau orang bilang kan peka, yang sensitif, yang mengerti. Jadi kalau kita nangis dia ngerti gitu loh. Dia ngerti, dia tahu, jadi dia lebih sensitif kepada kita. Kalau kita menangis, kita datang kepada Dia dengan seduh sedan, berserah kepada Dia. Dia Allah yang mengerti. Makanya ada lagu, Dia mengerti, Dia peduli
persoalan. Itu kenapa begitu ya? Karena memang dia pernah merasakan gitu loh. Kalau Tuhan lain mana bisa begitu, dia nggak pernah merasakan, dia nggak tahu, dia nggak ada sensitivitasnya, nggak ada empati, simpati, tidak ada, karena dia tidak pernah merasakan itu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang turut merasakan, bahkan pernah mengambil kodrat kita sebagai manusia. Bahkan dia bukan cuma mengambil kodrat, bahkan dia mengambil kodrat sampai yang paling rendah, bahkan mati di kayu salib itu. Salib itu merupakan lambang hinaan pada waktu itu. Hukuman salib itu merupakan lambang hukuman yang keji, hukuman yang paling rendah, dan hukuman dalam rangka penghinaan. Jadi ketika ada orang yang disalib itu, dia dihina, dilecehkan sedemikian rupa, dan Yesus mengalami itu. Jadi pesan saya sih nggak banyak-banyak untuk kita ya. Memang Yesus mengatakan kita masih akan punya kuk, tetapi dia akan memberikan kita kelegaan. Lalu janjinya tadi katanya dia akan memulihkan tahun-tahun kita yang kemarin itu dimakan binatang pelahap. Jadi tidak ada jaminan, dia akan menjamin kita atau menjanjikan kita bahwa kita tidak akan kelaparan gitu. Karena anak-anak Yesus itu, anak-anak Tuhan itu tidak akan minta-minta roti sampai seperti itu gitu loh. Lalu dikatakan dia akan membebaskan, dia akan melepaskan, dia akan menanggung segala sengsara kita, dan dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji Yesus itu pasti, janji Yesus itu iya dan amin. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang real gitu kan, Tuhan yang nyata betul. Kita tahu kepada siapa kita berdoa, kita tahu kepada siapa kita menyembah, kita tahu kepada siapa kita percaya, karena dia itu eksis. Nah ini dia, Tuhan kita itu eksis, Tuhan kita itu ada, dan dia menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan dia sudah melakukannya. Ini luar biasa. Makanya rugi sekali kalau orang yang tidak percaya Yesus itu, luar biasa rugi mereka. Selain mereka itu ya binasa ya, janji penyertaan damai sejahtera Tuhan itu yang nggak akan mereka miliki gitu. Karena itulah kasihannya untuk orang-orang yang belum menerima Yesus. Memang mereka akan mengalami, mereka akan mendapat hasil dari kerja keras mereka, karena kan matahari itu diberikan untuk semua orang di bawah bumi ini, baik orang jahat, baik orang baik, semua orang yang bekerja akan mendapat hasil. Itu adalah hukum alam, hukum yang ditetapkan. Tetapi kasih setia, penyertaan, kedamaian, apalagi tadi dia katakan ketenangan, itu hanya ada di dalam Yesus gitu. Ya, kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan satu janji yang luar biasa ya, bukan PHP ya, dia mengatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Nah itu komplit udah, nggak ada lagi yang dibutuhkan oleh orang dimanapun di dunia ini selain janji-janji yang sudah Yesus sediakan buat kita. Oleh sebab itu marilah kita datang kepadanya, makin terus beriman, makin terus percaya, dan bergiat menjelang hari kedatangan Tuhan yang makin mendekat. Amin. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, Bapa terima kasih untuk berita penyelamatan, berita kebebasan, berita sukacita, berita kelegaan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang telah datang, yang telah menyelamatkan, yang telah menebus kami, bahkan kami telah menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berita sukacita yang Tuhan berikan pada kami. Engkaulah jawaban dari setiap masalah kami Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, dan karena Engkau adalah Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang diberitakan ini, supaya tidak berlalu begitu saja dan menguatkan iman setiap orang yang ada di dalam grup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Anak Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, Bu Ika. Amin. Terima kasih Ibu Uti atas firman hari ini. Sangat mantap, luar biasa. Di tahun yang baru, Tuhan memberikan jawaban, yaitu akan memberikan kelegaan kepada kita. Apa yang kita alami, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelepasan ya. Seperti firman Tuhan Ibu Uti tadi. Mungkin teman-teman ada yang ingin
sharing atau bertanya tentang firman Tuhan tadi kepada Ibu Uti, mari dipersilakan. Ada berapa orang di dalam grup, Bu? Berapa ya? Sepi ya? Cuma 5 apa deh. Tadi ada sih yang keluar. Hana, mungkin Hana mau sharing Hana. apa? Hana. Shalom. Salam. Wika. Ya. Iya, Ibu Uti, saya sering lihat YouTube-nya juga nih, debat. Sabar ya, ngadepin orang-orang berdebat. Bu Uti ini sabar banget ngasih penjelasan lagi. Walaupun mungkin yang ditanyain itu lagi. Orang juga pernah Bu Uti. Iya sih. Seperti Bu Uti itu, aku bikin video seperti ini, mungkin Bu Uti juga nggak lihat, tapi kan dengar dari teman, oh aku bikin video seperti ini, kan masih gitu juga mungkin dia. Ya kan? Iya. Ini kenapa ya dengung-dengung gini ya? Kayak ada mesin di belakang gitu suaranya. Ini dari saya kah? Coba saya tutup ya. Iya. Lo kalau bisa